Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Tosanaji berbudaya dengan keris. Sahabat-sahabat sekalian, ini baru dianterin keris ini teman-teman, karena habis dari semedi semalam dapat keris sengkelat. Tangguh mati. Check the mic and make sure it sound right, boys. Daerah Mataram ya, jadi Purubaya. Perlu saya jelaskan di sini tentang keris-keris berlanggam Mediun. Kenapa disebut Mediun? Dulunya nama sebelumnya, sebelum tahun-tahun berapa ya, dirubah menjadi Mediun itu sekitar tahun 64-an kalau tidak salah. Mediun itu sebelumnya bernama Purubaya. Nah, Purubaya ini dulunya adalah suatu kerajaan kecil yang ada sudah ditengarai semenjak sebelum Majapahit, turun-temurun sampai ke era Mataram. Ya. Dan suatu kerajaan kecil ini, kerajaan Mediun atau Purubaya ini pernah 2 kali diekspansi secara militer oleh Panembahan Senopati. Ya. Jadi Panembahan Senopati itu 2 kali menggempur, namun 2 kali itu juga mengalami sebuah kekalahan. Jadi Panembahan ini dipukul mundur oleh pasukan daripada Mediun atau Purubaya ini. Usut punya usut, ternyata yang menjadi kunci kemenangan dari Purubaya atau Mediun itu dari segi logistik persenjataannya, berikut juga dari kuatnya para pasukan militer. Nah, apa saja pusaka-pusaka yang dimiliki oleh para punggawa Purubaya itu? Nah, keris ini termasuk saya rasa adalah peninggalan dari sisa-sisa pertempuran dengan Panembahan Senopati yang dimiliki oleh kerajaan Purubaya atau Mediun. Coba kita buka teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kerisnya teman-teman. Tampaknya kusam seperti ini ya, tampak kusam seperti ini. Ini karena sudah melalui tahap proses mutih namanya. Dan kondisi seperti ini itu sebelum diwarangi teman-teman ya. Perlu diketahui ini. Kenapa Mas kok tampilan keris itu, tiap keris itu beda-beda? Nah, permukaan atau gestur besinya itu dipengaruhi dalam tahap apa? Apakah tahap masih kotor atau tahap sudah mutih atau telah diwarangi? Itu kan beda. Kalau mutih itu artinya direndam menggunakan asam seperti halnya air jeruk, air kelapa, dengan tujuan agar karat-karatnya itu mengelupas. Nah, setelah direndam itu biasanya karatnya hilang dan terjadilah gradiasi warna seperti ini teman-teman. Ya, agak kusam mutih kayak gini, abu-abuan. Setelah diwarangi nanti besi itu akan kelihatan hitam dan gestur pamornya itu akan muncul. Begitu ya. Ini yang perlu dipahami. Nah, teman-teman sekalian, nanti ini kalau diwarangi ya, saya pastikan pamornya pun akan deling nanti ini. Panjang daripada keris ini kira-kira 35 cm sampai 36 cm. Merupakan keris berlu 13
dengan ricikan sebagai berikut: kembang kacang. Kembang kacangnya ini bungkem ya jenisnya. Dan jalennya ini merupakan suatu ciri khas dari Madiun atau ciri khas dari kerajaan Purubaya yang terlihat seperti ada dua ya, namun di pakem memang ada satu. Bukan berarti ini di luar pakem, bukan ya, namun ini merupakan ciri khas empu-empu tertentu pada era Madiun atau Purubaya. Dan setelahnya ini ada lambe gajah di sini. Ini lambe gajah namanya ini. Ini jalen, ini kembang kacang, ini pecetan, tikel alis, ini sogoannya. Sogoan ini ada dua, dinamakan kalau bahasa Jawa itu sogoan rangkap. Ya, ini sogoan ini teman-teman. Nah, ada dua, ada yang satu biasanya. Nih kalau ini dua ada rangkap. Ada serawean di sini dan juga ada greneng di sini teman-teman. Keluknya ada 13 sehingga dikatakan bahwa keris ini merupakan keris berdapur sengkelat. Oke. Nah, secara aspek filosofi, keris sengkelat ini memang terkenal pada era Ki Supo. Ya, awal munculnya nama ini yang betul-betul mencuat ke permukaan di kalangan kebudayaan dan pelestari Tosanaji, sengkelat. Itu berawal mula dari pemesanan dari seorang ulama besar penyebar Islam yaitu Sunan Kalijaga kepada Empu Ki Supo, yaitu adik iparnya yang menikah dengan adik dari Sunan Kalijaga yaitu Dewi Rasawulan. Memesanlah Sunan Kalijaga kepada Ki Supo ini dengan berbekal satu biji besi yang itu ditengarai namanya cis ya, yang didapatkan dari jazirah Arab. Usut punya usut ternyata diceritakan bahwa biji besi itu adalah bekas dari cis, yaitu pengembalaan Rasulullah untuk mengembala domba dulunya. Jadi alat seperti itu dibawalah ke Nusantara untuk dipesankan sebuah senjata. Awal mulanya itu senjata. Jadi tidak secara spesifik Sunan Kalijaga itu memesan ini keris, bukan. Akan tetapi memasrahkan kepada adik iparnya itu Ki Supo, nyoh aku gawekno gawekno senjata. Nah, ada versi lain bahwa Sunan Kalijaga ini memesan untuk senjata sebagai pesembelihan. Ada juga seperti itu. Namun di lain versi juga ada yang menceritakan Sunan Kalijaga memesan sebuah senjata yang memang khusus untuk dipasrahkan atau dihadiahkan kepada di waktu itu seorang raja besar yaitu Raden Brawijaya kelima. Jadilah pesanan tersebut dan kagetlah Sunan Kalijaga. Betapa tidak kagetnya. Kenapa? Karena pesanan itu merupakan suatu keris yang berluk 13 yang membuat Sunan Kalijaga ini terpukau. Lalu dihadiahkanlah keris tersebut kepada Raden Brawijaya atau Raden Kertabumi. Seketika diserahkan, maka saat itu pula Raden Kertabumi atau Raden Brawijaya kelima ini menyengkelatkan di pinggangnya. Nah, itulah awal mula muncul nama sengkelat, teman-teman. Pada saat itu Empu Ki Supo ini memproduksi 3 keris yang sangat fenomenal. Ya, di antaranya adalah pertama keris sengkelat, kedua adalah keris Sabu Inten, yang ketiga adalah keris Nogo Sosro. Dan ketiga-tiganya ini memiliki fungsi secara aspek filosofi yang berbeda. Keris sengkelat, ya, para budayawan, para ahli spiritualis menganggap bahwa keris sengkelat itu bagian yang dihadiahkan dan memang pegangan dari seorang raja-raja. Keris Sabu Inten adalah untuk para pemodal besar atau pengusaha-pengusaha besar. Keris Nogo Sosro adalah sebuah lambang, ya, sebuah lambang kemakmuran, sebuah lambang kedikdayaan. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi keris sengkelat ini memang diperuntukkan untuk seorang penguasa untuk lebih menampilkan aura-aura kewibawaan sehingga orang-orang lain ini menjadi hormat kepada beliau,
pemegang dari keris sengkelat ini. Bawahannya manut, orang lain segan. Tangguhnya sendiri adalah tangguh Purubaya. Untuk pamornya adalah pamor ngulit semongko secara estimasi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.